Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah, sadaqallahul azim. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan bulan Ramadan yang penuh maghfirah kali ini, maka selayaknya kita harus terus merenung dan meresapi segala nikmat yang telah Allah berikan, termasuk dengan kita bisa bermuajah kembali pada bulan suci Ramadan ini. Pada kesempatan yang berharga kali ini, izinkan saya untuk sedikit mengulas tentang materi ringan yang insya Allah relevan dengan kehidupan kita sehari-hari dan akan menambah bekal juga ilmu yang akan kita terapkan pada bulan Ramadan maupun setelah bulan Ramadan. Apa itu? Kali ini kita akan membahas terkait tema 3 kata sakti mandraguna, yaitu minta tolong, maaf, dan terima kasih. Mengapa ketiga kata ini disebut sakti mandraguna? Mari kita langsung ulas satu persatu. Oke, kita masuk ke kata yang pertama yaitu minta tolong. Selayaknya ataupun seyogianya seorang manusia ataupun kodrat seorang manusia adalah seorang makhluk sosial. Artinya manusia tidak dapat lepas dari interaksi ataupun dari bantuan orang lain. Oleh sebab itu, kata minta tolong di sini bukan berarti mencerminkan kita lemah, tetapi dengan meminta tolong itu adalah satu langkah cerdas untuk dapat meraih kesuksesan ataupun meraih tujuan yang kita inginkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan janganlah kamu tolong menolong dalam perkara yang dilarang ataupun pelanggaran. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Jadi di sini jelas bahwa meminta tolong itu merupakan suatu hal yang wajar sebagai kodrat kita manusia sebagai makhluk sosial. Maka meminta tolong itu menjadi sebuah hal yang wajar dan akan bernilai baik. Bukan berarti kita merasa lemah ataupun kita merasa tidak mampu, tapi dengan meminta tolong itu adalah satu langkah cerdas untuk kita bisa mencapai sebuah tujuan. Rasulullah pun menganjurkan demikian, di mana dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda bahwa siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Jadi makna kata tolong ataupun saling tolong menolong dalam Islam itu sendiri begitu sangat penting, teman-teman. Jadi itu untuk kata sakti yang pertama. Jadi bisa diamalkan ataupun bisa diaktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita beranjak ke kata yang kedua, yaitu maaf ataupun meminta maaf. Kembali lagi pada kodratnya manusia, sebagaimana para ulama masyhur mengatakan, al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Oleh sebab itu, hadir kata maaf, hadir kata sakti yang kedua ini, yaitu maaf. Untuk apa? Menjadi jembatan, menjadi fasilitator untuk menyambung tali silaturahmi. Karena baik meminta maaf ataupun memberi maaf itu adalah dua hal yang sama-sama mulia. Rasulullah pun juga sangat-sangat menganjurkan untuk seorang bisa murah dalam memberi maaf dan juga murah dalam meminta maaf. Jadi dalam hal ini kata minta maaf itu memang adalah suatu tanda, dan kita menyadari bahwa kodratnya seorang manusia, kita adalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari yang namanya
salah, lupa, ataupun dosa-dosa lain. Oleh sebab itu, ini menjadi sangat penting juga di bulan Ramadan ini, karena nanti di akhir ya, di finishnya kita ini di bulan Ramadan, kita akan bertemu Idul Fitri, dimana ya biasanya di situ tradisinya adalah saling meminta maaf, tapi itu hanya simbolis belaka. Karena yang paling penting sebenarnya untuk kita meraih pahala yang sebanyak-banyaknya, maka kita harus mengayasnya dari bulan Ramadan ini. Kita jalani hari-hari kita di bulan Ramadan dengan murah untuk memberi maaf kepada orang lain, dan juga mampu untuk memohon maaf kepada orang lain, dan karena itu tidak ada salahnya. Dan sekali lagi, itu akan menjadi jembatan keharmonisan dalam kehidupan kita, dalam silaturahmi kita dengan orang lain. Karena selain ada hablum minallah yang harus dijaga, kita juga perlu untuk senantiasa menjaga hablum minannas kita. Oke, selanjutnya yang terakhir nih, kata sakti yang terakhir nih teman-teman. Kata sakti yang terakhir itu terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih ini seringkali ya di zaman sekarang itu begitu sulit untuk diucapkan gitu. Ketika kita menerima bantuan dari orang lain, sekalipun kita nggak minta ya, tapi dengan rasa empati dari orang lain, kemudian orang lain tersebut tergerak untuk memberikan bantuan kepada kita, kita seringkali kadang merasa agak kaku untuk mengucapkan kata ini, mengucapkan kata terima kasih. Padahal dengan memberi kata terima kasih itu adalah satu tanda bahwa kita menyebarkan iklim positif bagi lingkungan sekitar kita. Terima kasih itu bukan hanya bernilai sosial, tapi juga bernilai pahala di sisi Allah SWT. Mengapa demikian? Karena dengan berterima kasih artinya kita mengucapkan rasa syukur kita, mengaktualisasikan rasa syukur kita lewat terima kasih itu atas bantuannya Allah yang diperantarakan oleh orang yang membantu kita. Artinya kita bersyukur atas itu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, insya Allah akan aku limpahkan atau akan aku tambahkan nikmatnya. Dan sebaliknya, barang siapa yang mungkar akan nikmatku, maka Allah akan berikan azab yang sangat pedih. Oleh sebab itu, teman-teman, jangan merasa segan untuk mengucapkan kata terima kasih ketika kita mendapatkan bantuan dari orang lain, mendapatkan sesuatu dari orang lain, meskipun kita sendiri tidak memintanya. Tapi ucapkanlah kata terima kasih itu sebagai suatu apresiasi dan satu tanda bahwa kita menyebarkan iklim positif bagi sekitar kita. Oleh sebab itu, di momentum Ramadan kali ini, ketiga kata yang saya sebutkan tadi, yaitu minta tolong, maaf, dan terima kasih, itu menjadi kata sakti yang mandraguna, karena nilainya tidak hanya bernilai sosial, tetapi bernilai spiritual, bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ladang ibadah. Karena di bulan Ramadan ini memang momentum kita untuk mengais pahala sebanyak-banyaknya dari hal kecil sekalipun, ya termasuk tadi meminta tolong, meminta maaf, ataupun memberi maaf, dan juga mengucapkan terima kasih. Jadi tiga kata itu menjadi begitu esensial, dan ketika kita berhasil untuk menerapkannya di bulan Ramadan kali ini, insya Allah di bulan-bulan selanjutnya sepanjang tahun, bahkan sampai akhir hidup kita akan selalu dilimpahkan keberkahan, dilimpahkan kenikmatan, dan juga dilimpahkan nikmat-nikmat lain yang tidak kita duga. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita bisa menjiwai, kita bisa meresapi adanya tiga kata sakti mandraguna ini, yang tidak hanya sebagai simbolik belaka, tapi menjadi aktualisasi bahwa kita hidup di masyarakat sosial dan kita hidup di masyarakat yang juga spiritual. Oleh sebab itu, dengan mengucapkan tiga kata sakti mandraguna ini, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu saja yang dapat
saya paparkan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat menjadi manfaat, semoga dapat diambil keberkahannya, dan semoga kita sama-sama dipertemukan kembali pada Ramadan tahun-tahun selanjutnya. Saya mohon maaf apabila ada kalimat ataupun tingkah laku yang kurang berkenan, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, karena dengan like, subscribe, dan share Anda dapat berkontribusi dan juga dapat memberikan sumbangsih yang semoga dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari berbagi ilmu, kita sharing ilmu di sini, dan juga jangan lupa untuk tonton konten-konten lain dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.